Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, mari kita buka pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan berbahagia ini, ya saya akan menyampaikan materi pengantar teori ekonomi, ya, pengantar ilmu ekonomi. Nah, menjadi pertanyaan adalah mengapa kita perlu belajar ilmu ekonomi? Mengapa ilmu ekonomi itu ada? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, ya, atau kita belajar. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial, khususnya menjelaskan tentang lingkup ekonomi. Hal ini terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya. Misalnya kita berinteraksi dengan sesama kita. Nah, persoalan mendasar munculnya ilmu ekonomi karena adanya interaksi sosial. Ya. Jadi karena interaksi sosial, satu yang lain saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya, tanpa berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu makan, ya, perlu pakaian, atau keperluan yang lain, tidak bisa kita penuhi sendiri. Ya, kita harus berhubungan dengan orang lain. Kalau kita mau makan nasi yang berasal dari beras, ya kita harus beras, berarti kan berinteraksi. Tidak bisa kita penuhi sendiri. Jadi tidak ada manusia ini yang hidup sendiri. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Sama halnya dengan ilmu sosial lainnya, seperti ilmu hukum, sosiologi, dan lainnya. Nah, secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara. Ya. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi, ya, kemudian versus makroekonomi. Selain itu, subjek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif, deskriptif, dan normatif, mainstream, PS heterodok, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga. Ya, jadi memang ilmu ekonomi bisa kita amalkan, kita bisa manfaatkan. Tidak hanya lingkup keluarga, juga bisnis dan pemerintahan. Ya. Jadi ilmu ekonomi, ilmu terapan memang yang bisa kita gunakan dalam mengatasi persoalan keluarga, khususnya dalam hal ekonomi. Itu juga dalam bidang bisnis dan pemerintahan. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, ya. Bidang moneter, bidang keuangan, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, dan keluarga, serta lainnya. Nah, sekarang kita ingin tahu, ya, pengertian ekonomi itu sendiri. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, atau aturan, atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produk, distribusi, dan konsumsi. Ya, jadi kegiatan manusia, ya, bukan kegiatan makhluk lainnya. Jadi ekonomi ini diartikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, ya, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi, pemanfaatan barang. Ya, jadi kegiatan manusia memang. Kegiatan makhluk lain, misalnya binatang, tidak ada kegiatan-kegiatan yang seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, binatang palingan
mengkonsumsi ya, tapi memproduksi itu sudah tersedia. Misalnya kambing itu kan makan rumput, ya. Nah rumputnya kan sudah tersedia, dia tidak bisa menghasilkan rumput. Ya. Nah pengertian ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dan menentukan pilihan ya untuk menggunakan sumber daya yang terbatas dengan tanpa uang ya, dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi ilmu ekonomi itu mempelajari perilaku individu dan masyarakat dan menentukan pilihan. Tadi di awal bahwa kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas ya, sementara arti memuas kebutuhan seperti barang dan jasa itu terbatas. Nah, bagaimana kita menentukan kebutuhan-kebutuhan itu? Tentunya kan tidak semua, ya, tidak semua. Karena misalnya di rumah tangga pendapatan kita terbatas, sementara kebutuhannya itu banyak sekali. Sehingga tidak semua kebutuhan itu bisa kita penuhi karena uang kita terbatas. Oleh karena itu kita harus ada pilihan. Mana yang harus diprioritaskan? Ya antara makan atau misalnya rekreasi. Nah, itu juga harus kita tentukan pilihan. Kalau seandainya uang kita cukup banyak, ya bisa saja semua kebutuhan bisa kita penuhi. Tapi kan kenyataannya pendapatan kita, penghasilan kita, uang kita terbatas. Ya, tidak imbang dengan banyaknya kebutuhan. Oleh karena itu kita harus menentukan pilihan. Ya, kita menentukan pilihan. Nah, hal-hal yang dipelajari dalam ilmu ekonomi itu kelangkaan ya. Kelangkaan tadi karena apa? Karena kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas. Ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, sementara kita memiliki keterbatasan, ya, keterbatasan. Nah, keterbatasan yang kita miliki menyebabkan banyak hal, ya, serba langka, ya, serba langka. Kita butuh A, ternyata oh tidak punya uang. Nah, sehingga kita serba kerangka, ya, serba langka, serba keterbatasan, nah baik kuantitas, kualitas, tempat dan waktu, ya, jadi langka kita. Artinya apa yang kita butuhkan ini kan tidak bisa kita memenuhi semua, ya berarti kan ada kesenjangan, kelangkaan. Nah, karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat muas kebutuhan berupa barang dan jasa terbatas, karena itu harus ada pilihan. Seperti saya katakan tadi, pilihannya apa? Mana yang prioritas, mana yang didahulukan, ya, mana yang didahulukan. Nah, tentunya kalau kita menentukan pilihan, ada yang harus kita tinggal, ya harus ada kita tinggal. Misalnya kebutuhan kuliah dengan kebutuhan bekerja. Kalau kita kuliah tidak bekerja, kalau kita bekerja tidak kuliah, walaupun ada mahasiswa yang sambil kuliah sambil juga bekerja. Nah, oleh karena itu harus ada yang kita tinggal. Yang kita tinggal itu adalah biaya kesempatan ya atau biaya opportunity cost. Artinya kalau kita bekerja dapat uang, tapi kalau kita kuliah nanti selesai bisa saja kita akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada kita bekerja sekarang. Nah, penghasilan atau gaji yang kita tinggal setelah kita selesai kuliah itu namanya opportunity cost. Artinya ada hilang, kesempatan yang hilang sebenarnya karena kita bekerja. Ya, kesempatan yang hilang itu adalah kesempatan bagaimana nanti kalau kita bekerja setelah sarjana mungkin gajinya akan lebih besar daripada kalau kita bekerja sekarang. Begitu juga kalau kita kuliah, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gaji dari kita bekerja. Nah, itu namanya biaya kesempatan. Ya, jadi biaya kesempatan itu adalah biaya ya untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena kita memilih alternatif lain ya antara kuliah dengan bekerja. Nah, pengertian ekonomi tadi ya seperti yang di awal, oikos dan nomos, manusia ditakdirkan lahir sebagai makhluk Tuhan yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia lahir dengan membawa sifat-sifat antara lain rasa ingin tahu, ya, cemburu, dengki, jujur, dan cinta, termasuk sifat yang tidak pernah puas, ya, yang tidak pernah puas. Manusia kan tidak pernah puas. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, dan sebagainya. Nah, sifat tidak puas muncul dalam diri manusia karena dalam diri manusia terdapat musuh yang
besar, yaitu nafsu. Ya, karena ada nafsu maka kita tidak membuat. Bagaimana ya agar sepuas apakah nafsu kita bunuh atau kita hilangkan? Tidak bisa, karena nafsu ini juga bisa mendorong kita untuk termotivasi, ya. Ingin melakukan sesuatu, ingin berprestasi itu karena nafsu. Tapi harus dikendalikan, bukan dimatikan. Ya, dikendalikan hal-hal yang positif. Misalnya bagaimana kita bisa berprestasi di dalam belajar ini, bagaimana kita bisa menjadi juara ya di dalam suatu pertandingan atau kompetisi. Nah, itu kan juga dorongan atas dorongan nafsu. Karena kalau tidak ada nafsu sama sekali tidak ada semangat untuk hidup, tidak ada semangat untuk bekerja dan sebagainya. Nah, kalian telah pulang dari sebuah pertempuran, ini sabda Rasulullah ya. Kalian telah pulang dari suatu pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lantas sahabat bertanya, apakah pertempuran akbar itu ya Rasulullah? Pertempuran akbar, jadi jawab Rasulullah, pertempuran akbar itu adalah jihad, memerangi hawa nafsu. Ya, jadi memerangi hawa nafsu itu bukan mematikan, bukan mengalahkan, tetapi mengendalikan. Ya, mengendalikan hal-hal yang positif. Nah, akan tetapi bila manusia mampu melihara atau mengendalikan nafsunya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang tertinggi adalah akan mampu diraihnya, yaitu kebahagiaan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi manusia itu punya nafsu dan nafsu tidak dimatikan, ya, tidak dihilangkan tapi dikendalikan. Ya, tidak ya tetapi dikendalikan. Nah, manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki keterbatasan. Artinya tidak semua keinginan manusia di muka bumi ini diperoleh dengan sendiri atau dengan berkelompok atau oleh masyarakat suatu negara. Hal ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa keinginan dan kebutuhan manusia relatif tidak terbatas. Sementara alat pemenuhan kebutuhan manusia dalam bentuk barang dan jasa terbatas atau langka. Ya. Ketimpangan antara alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan ekonomi tersebut yang harus diusahakan pemecahannya. Untuk memecahkan persoalan ekonomi tersebut dibutuhkan ilmu, pengetahuan, ya, yang mampu mengkaji dan dalam lingkup persoalan ekonomi. Ya, jadi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang langka tadi, maka dibutuhkan ilmu pengetahuan. Ya, nah, ilmu pengetahuan ini manfaatnya adalah untuk mengkaji dalam lingkup persoalan ekonomi. Nah, ilmu tersebut digolongkan dalam ilmu ekonomi. Jadi kalau ada pertanyaan, apa penyebab daripada munculnya ilmu ekonomi? Nah, munculnya ekonomi tadi karena itu tadi antara kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan terbatas, maka diperlukanlah ilmu pengetahuan, ya, yang mampu mengkaji dalam lingkup persoalan ekonomi. Nah, sehingga itulah penyebab dari munculnya ekonomi. Nah, menurut para ahli ekonomi masyarakat terdiri dari dua golongan besar, yaitu golongan produsen dan golongan konsumen. Ya. Nah, produsen maupun konsumen masing-masing menginginkan manfaat atau kepuasan yang maksimum. Namun semua keinginan itu dibatasi oleh kemampuan ekonomi atau sumber daya masing-masing yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, baik produsen maupun konsumen berusaha untuk menjalankan prinsip ekonomi. Ya, jadi agar kepuasan kita itu bisa tercapai, baik produsen maupun konsumen, maka kita harus menerapkan yang namanya prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Ya, nah, ada 10 prinsip ekonomi ya untuk mengatasi tadi. Nah, ini prinsip ekonomi itu dibagi 3 kelompok ya. Pertama, bagaimana masyarakat mengambil keputusan. Kedua, bagaimana masyarakat berinteraksi. Dan ketiga, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Nah, prinsip pertama, orang menghadapi tarik ulur ya. Peribahasa tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Tidak ada makan siang yang gratis ya menurut Menkyu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan A ya, misalnya ada pilihan, banyak pilihan, kita mendapatkan A, berarti yang lain harus kita korbankan. Ya, tadi saya contohkan antara kuliah dengan bekerja. Berarti kalau kita kuliah bekerja kita korbankan, atau kita bekerja kuliah kita korbankan. Itu namanya tarik ulur atau trade off.
Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kan ada yang harus kita korbankan. Dalam ini adalah uang kita. Tidak ada sesuatu yang gratis, seperti saya katakan di awal tadi, di prinsip pertama. Jadi biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Pembuatan keputusan mengharuskan kita untuk selalu membandingkan manfaat dan biaya dari setiap melakukan pilihan. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, misalnya kita membeli barang, ya dengan sekian uang yang harus kita keluarkan, berarti kita harus membandingkan antara manfaat dengan uang yang kita keluarkan. Jangan sampai uang yang kita keluarkan itu lebih besar daripada manfaat. Contohnya misalnya kita beli HP, harganya 10 juta. Tiba-tiba sebulan kemudian kita rusak. Berarti kan manfaatnya itu lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan uang yang kita keluarkan. Ya, nah, oleh karena itu kita harus melihat dalam setiap memilih barang itu kita harus melihat manfaatnya seberapa besar dibandingkan dengan uang yang kita keluarkan. Ya tentunya harapan kita manfaat itu kan lebih besar dibandingkan dengan uang yang kita keluarkan. Kemudian prinsip ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Ya. Jadi banyak keputusan dalam hidup memerlukan penyelesaian-penyelesaian kecil secara bertahap dalam proses melaksanakannya. Dalam banyak hal situasi, ya dalam banyak situasi kita akan dapat membuat keputusan terbaik jika kita mampu berpikir secara bertahap. Ya. Nah, jadi harus bertahap. Hari ini dipenuhi, ya mungkin ada duit kemudian baru kita penuhi. Nah, prinsip keempat, orang tangkap insentif. Perilaku seseorang individu kemungkinan akan berubah sesuai dengan berbagai jenis variabel lingkungan, seperti manfaat dan perubahan biaya ekonomi. Contohnya adalah ketika biaya apel meningkat, konsumen akan lebih suka membeli jambu, ya, jambu biji, karena biaya apel lebih tinggi. Ya. Jadi kan begitu. Jadi orang akan insentif, ya akan memilih suatu barang yang lebih murah, yang manfaatnya lebih besar. Ya. Nah, atau misalnya lingkungan, pengaruh lingkungan. Wah, rame-rame orang beli ini, kita harus beli juga. Nah, jadi artinya orang tanggap terhadap insentif. Prinsip kelima adalah perdagangan menguntungkan semua pihak. Dengan perdagangan, setiap orang akan memperoleh berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang jauh lebih murah. Ya. Jadi perdagangan ini menguntungkan semua pihak, baik itu penjualnya maupun pembelinya. Jangan sampai pembelinya itu dirugikan karena apa kata-kata kita barang ini bagus dan sebagainya. Ya, nah, jadi kemudian prinsip keenam adalah pasar adalah tempat yang baik untuk melakukan mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar mampu menjadi ajang pergolakan, ya pergolakan ekonomi, aneka keputusan dan kepentingan sehingga dapat mengorganisasikan seluruh kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi berbagai pihak. Ya pasar ini kan interaksi pembeli dan penjual ya, dan ini menjadi ajang, ya ajang untuk apa? Bagaimana kita mengambil suatu keputusan, ya mengolah aneka keputusan dan kepentingan sehingga dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi demi menciptakan kesejahteraan. Ya. Jadi kalau kita ingin berkreatif, membeli sesuatu kan biasanya di pasar. Nah pasar ini kan tidak semata-mata dalam bentuk fisik ya. Pasar online itu kan tidak kelihatan pasarnya. Toko itu juga dikatakan pasar. Pasar ini kan pertemuan pembelian dengan pertemuan pembeli dan penjual itu juga dikatakan pasar. Kemudian prinsip yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil pasar ya. Pemerintah sekali-sekali ya dapat mengintervensi pasar ya guna memperbesar ukuran kue ekonomi atau mengubah pembagian kue tersebut ya. Jadi pendistribusian atau misalnya kemarin kelangkaan minyak goreng itu bagaimana pemerintah yang melakukan pasar operasi pasar ya. Nah, kemudian prinsip ke-8, standar hidup suatu negara bergantung kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Ya, karena sementara ini memang kesejahteraan itu diukur dari pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu kan ukurnya produksi nasional yang dikonversi dalam uang itu dibagi dengan jumlah penduduk, itulah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan kita kecil itu ukuran kita bahwa kita masih di bawah garis kemiskinan. Nah, harapan kita bagaimana pendapatan itu meningkat dengan sendirinya adalah bagaimana pemerintah itu bisa menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak ya sehingga yang dikatakan gross domestic product atau gross national product itu akan lebih besar sehingga pendapatan per kapita itu akan lebih besar. Ya. Nah ukuran kesejahteraan ya kemakmuran itu biasanya diukur oleh tingkat pendapatan per kapita. Kemudian prinsip ke-9 adalah harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak.
Salah satu penyebab inflasi itu adalah kalau peredaran uang itu banyak. Peredaran uang banyak itu tidak berarti bahwa pemerintah itu mencetak uang. Salah satunya betul memang pertambahan uang beredar itu karena pemerintah mencetak uang. Nah, kalau pemerintah mencetak uang berarti kan pendapatan masyarakat itu naik. Pendapatan masyarakat itu naik berarti daya beli masyarakat naik. Berarti banyak orang pembelinya. Sementara kalau persediaan barang itu tidak imbang dengan kebutuhan tadi karena manusia sudah karena orang sudah punya pendapatan tadi ya yang tadinya tidak bekerja sekarang bekerja ya. Nah, itu kan sesuai dengan hukum permintaan nanti apabila pembelinya banyak dengan sendirinya harga akan naik. Harga naik itulah yang kondisinya dikatakan inflasi ya. Dan prinsip terakhir masyarakat menghadapi trade off tadi jika jangka pendeknya antara inflasi dengan pengangguran. Jadi suatu hal pemerintah itu mengatasi inflasi atau meningkatkan pengangguran. Ya karena dua dilema memang dua hal ini. Kalau mengatasi inflasi berarti uang beredar di masyarakat itu harus dikurangi. Ya. Berarti kan nanti produk-produk yang dihasilkan harus dikurangi ya atau misalnya investasi harus dibatasi berarti tidak ada investasi atau investasi yang ada malah tutup atau bangkrut ya. Nah, sehingga kan menimbulkan pengangguran. Atau mengatasi pengangguran, pemerintah itu melalui kebijakan fiskal dan moneternya memberikan kesempatan orang untuk berinvestasi karena bunga murah. Berarti kan banyak investor-investor baru yang mendirikan pabrik, mendirikan kegiatan apa saja yang bisa menyerap tenaga kerja. Berarti kan pengangguran itu akan berkurang. Jadi dua hal ini, dia tidak bisa bebarengan. Makanya ingin mengatasi inflasi terjadi pengangguran atau mengatasi pengangguran akan terjadi inflasi. Ya. Nah, itulah beberapa prinsip ya pengertian ilmu ekonomi dan prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam kita menentukan pilihan tadi karena keterbatasan sumber daya yang kita miliki baik uang ya maupun sumber daya tenaga jika kita harus melakukan pilihan dengan ya menerapkan 10 prinsip ekonomi. Saya kira demikian ya kuliah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.